Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah nuru aman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah mukjizat, karomah, ma'unah, barokah, istidraj, dan ihanah. Dari istilah tadi semuanya masuk kelompok khawarikul adat, sesuatu di luar kebiasaan. Biasanya api itu kan panas, kalau ini dingin, berarti di luar dan sebagainya. Nah, yang pertama mukjizat. Mukjizat itu terjadi hanya pada diri Nabi dan Rasul. Contohnya pun sangat banyak. Misalnya Nabi Ayub ketika beliau diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya Allah memerintahkan kepada beliau, ya Ayub, urkud birijlik, kau kejuk kakimu ke tanah haja. Maka dari hasil kejugan kakinya ke tanah itu mugtasalun, mengeluarkan air, jadi ada air. Baridun, air itu dipakai untuk mandi. Wasyarabun, dan dipakai untuk minum. Dengan izin Allah penyakitnya sembuh. Itu kan di luar. Bapak nggak percaya, besok dah anak kejung malah keluar air. Itu ya, itu di luar kebiasaan, tapi faktanya begitu. Toh andai kan ada air juga beda khasiatnya. Kemudian juga yang paling terkenal ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau dilempar ke itu api. Ya naru, hai api, kuni bardan, kau harus jadi dingin. Bukan hanya dingin, wasalaman, selamatkan kekasihku ala Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika kita mendengar api terngiang, tersimpan dalam otak kita, pasti panas. Itu semuanya sepakat. Tapi kok ini dingin? Nah, itu namanya di luar kebiasaan. Kemudian juga Nabi Sulaiman, beliau itu ketika lewat ke sebuah lembah ini penuh dengan semut. Kemudian si ratu semut itu bicara, ya ayyuhan namlu, hai semut, udhulu masakinakum, ayo masuk ke lubang masing-masing. Emang ada apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Ini kalau kita nggak masuk ke lubang, nanti pasukan Sulaiman sama tentara-tentaranya akan injek-injek kita. Wahum la yasurun, mereka nggak sadar kita akan mati. Fatabas sama dhahika min qauliha. Nabi Sulaiman tersenyum, paham, ngerti bahasa semut. Qala rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati, dan sebagainya. Jadi di sini Nabi Sulaiman paham, ngerti bahasa semut. Nah, itu mukjizat. Atau kisah selanjutnya, Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung hudhud. Jadi dengan burung hudhud itu seperti manusia layaknya, diperintahkan untuk mengantarkan surat ke Ratu Bilqis. Itu mukjizat. Kemudian juga Nabi Soleh, beliau pun Allah kasih mukjizat ketika kaumnya ya meminta kehebatan dari Nabi Soleh. Maka dari itu gunung batu semua itu gunungnya ya, maka keluar dari celah batu itu, hajihi naqatullahi lakum. Naqatu itu onta,
dari batu itu, setelah batu keluar onta. Onta ini benar-benar onta, bukan sihir, bukan. Onta asli aja, onta. Keluar itu onta. Dari itu bebatuan, ini juga disebut dengan mukjizat. Atau ketika Nabi Ismail alaihi salam, beliau saat mau disembelih oleh ayahnya, kemudian wafadainahu bijibihin ajib. Hai Ibrahim, hentikan sembelihanmu. Lihat, bijibihin ajib, ada kambing kibas. Jadi kambing itu entah dari mana datangnya, sudah ada di samping Nabi Ibrahim untuk menggantikan posisi Nabi Ismail. Itu juga mukjizat. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya memang beliau sangat banyak. Di antaranya beliau mampu dengan izin Allah itu wa is tukhrijul mauta, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Banyak lagi lah mukjizat. Kemudian juga Nabi Isa diusulkan oleh kaumnya, namanya kaum Hawariyun, untuk mendatangkan hidangan langsung berasal dari surga, ma'idatan minas sama. Beliau berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziq. Maka dengan izin Allah, hidangan itu turun dari langit yang berasal dari surga, ada di hadapan kaum Hawariyun yang minta itu. Itu juga mukjizat. Ini banyak lagi dah. Kemudian yang kedua ada namanya karomah. Karomah ini terjadi bukan di diri Nabi dan Rasul, tapi selainnya. Misalnya Siti Maryam. Siti Maryam ini ketika beliau didatangi pamannya Nabi Zakaria, kaget. Karena di atas mejanya itu banyak hidangan, begitu lengkap. Ya Maryam, anna laki haja, ini dari mana? Hidangan banyak banget. Huwa min indillah, mang, ini hidangan dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini berasal dari surganya Allah. Jadi hidangan. Siti Maryam itu kan bukan Nabi Rasul, berarti karomah. Kemudian juga si Uzair. Uzair ketika dia berangkat naik kuda, saat di tengah jalan dia capek lelah, di situ ada pohon sangat rindang, dia ikat kudanya di pohon itu, kemudian hidangannya, perbekalannya disimpan di depannya. Akhirnya beliau tertidur. Setidur. Ketika bangun, labistu yauman au ba'du yaum. Aduh, ini rasanya lenyap enak banget nih, sejam 2 jam seger dia. Padahal balabista mi'ata amin, dia bukan lenyap tapi tidur 100 tahun. Oh, pikiran dia memang lenyap, padahal tidur 100 tahun. Badannya nggak berubah, makanan di depannya pun nggak berubah, seperti baru diangkat sejam 2 jam. Sementara kudanya yang diikat di pohon itu hancur, jadi tulang belulang 100 tahun diikat, kalau dikasih makan. Kemudian dia kaget. Kemudian Allah perlihatkan, fanjur ila ta'amika wa syarabika lan tasanna, lihat makanan minumanmu, hai Uzair, masih utuh, masih hangat. Wanjur ila himarika, lihat himarmu, kaget. Nah, akhirnya Allah perlihatkan, wanjur ila izami kaifa nunsijuha summa naksuha lahma. Kemudian si tulang belulang si kuda itu riuk itu jadi ngebentuk ke tulang totok gitu, ngebentuk jadi kerangka lagi. Kerangka ngebentuk lagi, jadi diikat oleh daging segala macam, jadi kuda lagi. Langsung disaksikan oleh si Uzair itu. Falamma tabayyana lahu, akhirnya beliau pada saat itulah mengucapkan kalimat a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Serot tulang terus nyatu lagi, kemudian datang daging kembali menjadi kuda lagi. Itu namanya karomah. Karena terjadinya bukan di diri Nabi dan Rasul. Karomah. Makanya ketika dia sampai ke tempatnya, ramai diperbincangkan. Singkatnya banyak orang yang mengkultuskan. Nah, akhirnya sampai ada yang mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Wa qala Yahudi wa
Waqalatil Yahud, orang Yahudi mengatakan meyakini Uzair ibnullah. Si Uzair itu adalah anak Allah. Waqalatin Nasar al-Masar. Makanya ayat ini kalau kita baca sunnatnya dibaca kendor. Ini dalam surat Taubah. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah, waqalatin Nasar al-Masih ibnullah. Nah, intinya Uzair diyakini sebagai anak Tuhan dan Isa diyakini sebagai anak Tuhan oleh kelompok Nasrani. Jadi kalimat ini dibaca harus kondisi sopan bacanya. Jadi jangan waqalatil Yahudu Uzair, berarti belum paham. Jadi bacanya walaupun di awalnya dia di speaker, pas di sini dia rendahkan. Waqalatil Yahudu. Nah, pas sudah selesai baru dzalika qaulum, itu namanya adab. Nah, kembali ke awal. Kemudian juga karomah pernah terjadi di Ashabul Kahfi. Kita udah tahu semua siapa yang Ashabul Kahfi. Maka dengan izin Allah, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'ah. Dia tinggal di gua, dia tidur di gua. Menurut dia hanya setengah hari, hanya 4-3 jam, tapi nyatanya dia tidur 309 tahun. 3 kali lipat dari si Uzair. Dia tidak pernah merasa. Bayangin tidur 309 tahun. Orang yang berubah badannya masih seger. Itu namanya karamah. Kemudian yang terakhir si Asif. Asif ini ulama di zaman Nabi Sulaiman. Beliau ditantang untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Pertama Ifrit yang sanggup. Cuman si Ifrit ketika ditanya berapa kecepatan Ifrit, anati kabi qabla an taquma min maqamik ya baginda Sulaiman, kecepatan saya ketika kau berdiri duduk lagi udah sampai. Lambat. Ifrit kaget, ini alaihi laqawiyun, saya yang paling hebat, saya paling kuat, saya paling tinggi ilmunya. Lambat Sulaiman. Diam Ifrit. Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Asif, saya sopan ya. Saya baginda. Asif, kau sanggup? Siap. Berapa kecepatannya? Atika bihi qabla ayyar tanda ilaika tarfuk, secepat lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi lebih cepat dari kedipan mata. Udah. Nah, akhirnya falamma ra'ahu mustaqirran indahu, sehingga sana itu sampai di hadapan baginda Nabi Sulaiman. Jaraknya ribuan kilometer, sepersekian detik sampai. Jadi nggak perlu pakai mobil, nggak perlu pakai apa. Ini namanya teleportasi. Kalau dibahas ketinggian, intinya begitu. Cuman itu Asif karena dia seorang aulia, orang yang selalu dekat dengan Allah. Ketika dapat karomah seperti itu, langsung hada min fadli rabbi. Ini semuanya adalah keutamaan dari Allah, sumbernya dari Allah. Itu bedanya ya. Bedanya karomah mujizat dengan istidraj. Kalau istidraj itu dia merasa dia hebat. Tapi kalau karomah, semakin dapat karomah dia semakin ketakutan. Jadi ciri khas orang aulia itu kalau dapat karomah makin takut, bukan ingin menunjukkan saya orang aulia. Menunjukkan istasrafuhu. Itu dalam bahasa hikam kita. Ketika dia menunjukkan kemuliaannya, kehebatannya, bihususatika, dengan khususnya dengan spesialis karomahnya segala macam, maka itu menunjukkan adami siddiqi. Itu biibadatika, menunjukkan ketidakseriusan dia dalam beribadah kepada Allah. Jadi semakin mendapatkan karomah, dia semakin ketakutan, khawatir, jauh dari Allah. Kalau istidraj semakin hebat, semakin sombong. Itu contoh daripada karomah. Kemudian ada juga contoh dari barokah, keberkahan. Keberkahan ini misalnya contoh si Raja Tolut. Jadi dulu ada raja namanya Jalut, raja yang sangat ganas, sangat ditakuti. Singkatnya Allah mengirim seorang raja yang bijaksana namanya Tolut untuk memerangi Jalut. Nah, Tolut ini ketika perang bawa tabut. Tabut itu syakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa al Haruna tahmil malaika. Tabut itu tempat penyimpanan tongkatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tongkatnya itu disimpan di sebuah kotak. Kotak tempat penyimpanannya namanya tabut. Dibawa tuh sama Tolut, dibawa kemana-mana untuk perang.
Itu namanya bil barokah, ya, keberkahan. Maka dengan izin Allah, fahajamuhum biiznillah, si Jalut hancur dan kalah telak oleh si Tolut berkat membawa tabut gitu. Yang kotak itu jadi boleh, itu bil barokah, keberkahan. Bukan berarti percaya dengan tabut dan kotak. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Yusuf alaihi salam ketika punya ayahnya Nabi Yakub, matanya nggak ngeliat, dengan izin Allah karena seringnya menangis, singkatnya dia pesan sama abangnya, ijahabu bi komisi haja bang, ini gamis yang saya pakai, bawa sama abang, falkuhu ala wajhi abi, nanti oleh abang gosok-gosokin ke mata abah, mata bapak, ya tiba sir insyaallah bang, mata bapak akan kembali. Baik, ketika dibawa gamisnya Nabi Yusuf ke bapaknya jarak ribuan kilometer, bapaknya udah ngamuk, la ajidu riha Yusuf, kamu ini wanginya Yusuf. Berarti kan jarak ribuan kilometer dia sudah ngambuk wangi gamisnya Nabi Yusuf. Gamis ini asalnya dari uyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika dibakar sama api nggak mempan, kemudian diturunkan ke Nabi Ishak, Nabi Ishak turunkan lagi Nabi Yakub turunkan kepada Nabi Yusuf. Oleh Nabi Yusuf dipakai, berarti gamis Nabi Yusuf itu berasal dari uyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin bapak-bapak ada yang nanya, Ustaz di mana karang gamisnya? Ngapain emang? Kamu nanya, wah. Saya kalau tahu saya ambil, saya pakai. Wah, resep nih. Wah, kalau kita pakai gamis itu, wah, istidraj kita mah bukan karomah, bisa nyombong. Nah, dengan izin Allah, nah akhirnya gamis itu alqahu ala wajhihi, diusap-usap ke kedua matanya yang ada di wajahnya. Partadda basyirah, maka dengan izin Allah matanya pulih kembali. Itu namanya bil barokah. Kemudian istidraj itu contoh yang paling populer si iblis, itu istidraj. Sanasta dari juhum min haitsu la ya'lamu wa umli lahum innaka matin. Kata si iblis, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, fa'anjirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat ya Allah. Qala, Allah menjawab dan mengabulkan, fa innaka minal munzirin, ya, kau salah satu makhlukku yang aku tangguhkan usianya ila yaumil waqtil ma'lum, sampai terjadinya hari kiamat. Jadi misalkan ini ayat, jangan kaget kalau ada orang nggak pernah ibadah, nggak pernah kena air wudhu, nggak pernah sholat, tapi berdoa kepada Allah, jangan kaget. Itu namanya istidraj. Dan orang itu dikabulkan doanya oleh Allah, namanya istidraj. Hati-hati Pak ya, orang yang nggak pernah ibadah, pokoknya nggak pernah kena air wudhu, tapi kalau ngomong tepat, orang bisnis sama dia besok berhasil. Penyakit yang paling ganas kan dihisap sembuh. Dia bisa nebak kata orang lain, iya kok tahu? Gitu. Oh, batin saya mah tajam, gitu, karena nggak pernah sholat. Kayak orang Hindu, orang Buddha, itu orang pendeta itu kan istidraj. Dia Tuhannya bukan Allah, tapi batinnya bening, tapi batinnya bisa menerobos. Itu hati-hati ya. Itu namanya istidraj. Jadi jangan kaget orang itu misalkan bisa ngapung, bisa nebak kita, ucapannya selalu bisa terbukti. Kemudian kalau misalkan maaf ya, misalnya nih kelapa, waktu juga kelapa jadi emas itu kelapa bisa. Gitu. Jadi pelaku yang namanya istidraj, karomah, barokah, mujid sama Pak, sama kehebatannya, kekuatannya sama, Isa juga sama. Cuman bedanya kalau mujizatnya ke Nabi Rasul, kalau karomahnya para aulia, kalau keberkahan mah bukan wali, bukan nabi, ya orang-orang soleh biasa dah. Nah kalau istidraj mah orang yang jauh sama Allah, orang jauh sama Allah, tapi dia mempunyai keistimewaan. Sama sama wali, sama ya karomahnya. Jadi andaikan diadu juga sama gitu. Kayak Malampur kan istidraj itu, wah orang itu. Iyalah sama, ilmu sama. Wah. Nah cuman dalam satu kisah istidraj kebetulan ketemu dengan karomah. Ceritanya gini. Jadi di sebuah daerah ada seorang sahabat punya karomah. Jangan lewat situ, maaf. Ada orang matanya tajam. Maksudnya dia tuh kalau ngelihat benda apapun hancur.
Matanya kalau memandang apapun menuti hancur. Kalau memandang kuda atau kendaraan apapun lumpuh. Ngeri itu. Banyak mati lewat situ. Si sahabat itu tersenyum. Singkat cerita dia lewat situ, ternyata orang yang mata tajam itu ada di situ. Nanya oleh sahabat, ketika matanya memandang, dipandang lagi dengan kalimat farji'il basara hal tara min tutur summa rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar wa hasir. Buta matanya. Si yang Isidot itu. Jadi beradu mata dengan mata. Wah, yang satu mata Isidot, yang satu mata karomah. Beradu buta matanya sini. Artinya kalau ada karomah, pasti yang Isidot itu pasti akan hancur. Wajah al-haqqu wajah al-batil innal batila kana jauh. Habis. Bal naqibu bil haqq al-batil, ketika yang hak diluncurkan kepada batil, fayadmahu, maka mengenai yang batil, faijah wajah, maka yang batil pasti akan musnah. Gitu. Akibatnya ya. Misalnya kita lihat film-film Wali Songo itu kan kalau dari segi Islam apa? Wali Songo kan yang paling tua itu kan Sunan Gresik tuh. Sunan Gresik punya anak namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak dua, Sunan Derajat sama Sunan Bonang. Sunan Ampel punya cucu namanya Sunan Kudus. Sunan Ampel punya mantu namanya Sunan Giri. Nah, Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga punya anak namanya Sunan Muria. Itu Raden Marsahid kan. Nah, yang terpisah itu justru Sunan Sesari Hidayatullah. Dari silsilah gitu Pak. Jadi silsilahnya dia Sunan Giri ya. Jadi Sunan Giri itu mantunya Sunan Ampel. Sunan Ampel kan punya anak Sunan Derajat, Sunan Bonang. Sunan Ampel kan punya cucu tuh, kalau Sunan Kudus itu cucunya Pak. Nah, Sunan Ampel putra Sunan Gresik, paling tua Sunan Gresik. Nah, Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga yang suruh ngejaga itu sama Sunan Bonang. Nungguin dia lama. Iya. Susah juga jadi Sunan Kalijaga ya. Kita jam 9, Ustaz, udah jam 9 gua. Buru-buru nungguin sampai subuh ya. Saya cuma mikirin, saya sama, saya pesantren gitu. Nungguin jadi Sunan Kalijaga, nungguin doang sih susah, nungguin apa lama? Nungguin. Kita mau, waduh. Apa udah berlumut nungguin. Gurunya lupa kali, ya Allah iya, kita Sunan Bonang. Mau saya nungguin, dilihat udah berlumut, udah apa Sunan Kalijaga gitu ya. Kan namanya makan Sunan Kalijaga itu Raden Said ya. Kalau anaknya kan Sunan Muria itu Umar Syahid. Nah itu. Jadi kisah-kisah para wali itu namanya karomah. Demikian. Kalau ihana itu yang dihinakan lah. Kayak Dajjal nanti itu ihana. Dajjal itu punya keistimewaan, kehebatan, bisa ke timur, ke barat dengan jarak sekian, bisa memindahkan macam-macam. Itu nanti di akhir zaman ada namanya Dajjal punya kehebatan, namanya ihana. Oleh Allah dihinakan, Allah dilaknat, tapi dia punya keistimewaan dan disegani, ditakuti oleh pandangan manusia yang banyak. Demikian sedikit mengenai khawariqul adat yang berada di dalam Al-Quran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warjuhna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.